Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kecilnya varian? Semoga semuanya baik-baik saja. Terus bukan cuma kalian yang baik, tapi keluarga kalian, ayah bunda kalian baik. Terus doakin kita semoga guru-guru yang selalu menemani kalian tetap semangat untuk memberikan materi di sekolah juga selalu dilindungi kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk pelajaran TIK kelas 5 hari ini kita meneruskan rumus-rumus umum yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita akan belajar rumus baru. Rumus yang disebut if. Rumus barunya disebut if. If dalam bahasa Indonesia artinya jika. Jadi if itu bahasa Inggris, ditranslate ke bahasa Indonesia artinya jika. Oke. Bagaimana kegunaan fungsi if pada Microsoft Excel? Perhatikan contoh laporan pada Microsoft Excel berikut. Oke, ini adalah laporan daftar nilai peserta didik kelas 6 SDT Bahrul Fikri. Jadi ceritanya di kelas 6 itu ada 5 anak. Namanya di sini tertulis. Lalu ada nilai mata pelajarannya ya. Ada IPA, IPS, PPKN, Matematika, PAI. PAI itu pendidikan agama Islam yang isinya sirah, fikih dan lain-lain ya. Lalu fungsi if-nya nanti ditaruh di mana, Pak? Nanti dulu. Sekarang kita isi dulu jumlahnya. Jumlah ini maksudnya jumlah apa? Jumlah nilai. Jadi jumlah 80 nilainya Utsman bin Affan, 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 80. Oke. Fungsi atau mencari jumlah fungsinya adalah sama dengan sum. Masih ingat kan? Ini varian caps lock deh biar kelihatan. Sama dengan S2 sama dengan sum. Lalu buka kurung, jalankan kursornya ke sini, lalu blok dari IPA sampai pelajaran terakhir yaitu PAI. Lalu langsung aja enter. Oke, jumlah nilai si Utsman bin Affan adalah 400. Lalu rata-ratanya diisi dulu. Sama dengan, masih ingat average, buka kurung, lagi dari IPA sampai PAI di blok, lalu enter. Oke, jadi kita udah tahu jumlah nilainya dan rata-rata nilai dari Utsman bin Affan. Statusnya seperti apa sih maksudnya statusnya? Kita akan menggunakan rumus if yang sederhana ya. Jadi jangan lupa selalu diawali dengan sama dengan, lalu ketik if, lalu buka kurung. Jadi ini dibacanya adalah jika, lalu kamu pilih yang 400 di jumlah ini. Jika I8 baris 8 lebih besar, lebih besar. Nah, oke, kita lihat di sini. Pelajarannya ada 5, berarti jumlah nilai kalau nilainya ini 100 semua berarti kan 500 jumlahnya. Oke, kita kasih 300. Jika I8 lebih besar daripada 300, koma, lalu ketik lulus. Lalu tanda petik lagi. Petik 2 ya, yang seperti ini. Koma 2 di atas. Oke. Sudah seperti ini, koma lagi. Lalu petik lagi, tanda petik. Ketik tidak lulus. Lalu petik lagi. Oke, lihat dulu rumusnya. Jadi cara membacanya adalah jika si I8 lebih besar dari 300, artinya siswa ini yang nomor pertama yaitu Utsman bin Affan dia lulus sekolah. Nah, lalu langsung aja koma, tidak usah pakai jika I8 kurang dari 300 hasilnya tidak lulus, nggak usah. Langsung aja kayak gini karena perbandingannya cuma 2. Kalau perbandingannya itu adalah lulus dan tidak lulus, jadi cuma 2. Kalau perbandingan lebih dari 2, itu baru kalian harus tulis bloknya. Bukan bloknya, maksudnya kolomnya. Kalau kayak gini, udah langsung tinggal di enter aja. Perhatiin ya,
lihat rumusnya. Oke, langsung enter. Lihat, dia jadi lulus. Oke, selanjutnya kita akan mencari Abdullah bin Amr bin Al-Ash dengan cara cepatnya. Jadi di jumlah sudah maksudnya sudah pointernya sudah ada di ID8. Lalu kursornya arahkan ke yang titik hijau di bawah sisi kanan ini. Klik tahan kirinya ke bawah. Jadi nanti otomatis jumlah nilai si peserta didik terhitung otomatis. Lalu rata-rata juga. Klik yang hijau, tarik ke bawah, lepas. Nah, ini karena di sini rumusnya kelihatan ya. Karena sudah selesai rumusnya, kalian juga bisa kayak gitu. Lalu apakah yang akan terjadi? Nah, terlihat di sini ada satu siswa, Anas bin Malik, dia tidak lulus. Itulah kegunaan dari fungsi if. Rumit, tapi memang cukup umum dan cukup sederhana dan cukup banyak digunakan ketika kita ingin membuat sebuah laporan. Contohnya di sini adalah laporan daftar nilai peserta didik kelas 6. Jadi mereka mau lulus, mereka ujian ada 5 pelajaran, ternyata ada satu anak yang tidak lulus karena nilainya 300. Dan kan di rumusnya harus lebih besar dari 300 baru dia lulus. Kalau 300 pas, ya nggak lulus. Misal yang si Abu Bakar As-Siddiq ini varian ganti, nilainya menjadi 40. Jadi jumlah nilainya 289. Dia lebih kecil daripada si 300, makanya statusnya akan berubah menjadi tidak lulus. Jadi, itulah fungsi if di Microsoft Excel. Rumit, ya memang rumit, tapi kalian cukup mengikuti rumusnya aja di sini, ya. Jadi koma, petik, koma, tanda petik apa di sini. Di sininya bisa lulus, bisa berhasil, tidak berhasil, tergantung kalian maunya. Tapi mending lulus ya karena umum katanya. Oke. Segitu aja mata pelajaran TIK hari ini. Ada tugasnya. Tugasnya adalah kita berlatih menggunakan fungsi if ini. Oke, dengan soal sebagai berikut. Tugas TIK kelas 5. Buatlah daftar nilai kelas 6 di bawah ini. Jadi nanti di bawah akan kita buat sama-sama. Setengahnya bersama varian, tapi setengah lagi kalian kerjakan nanti di rumah. Lalu cari jumlah, rata-rata, dan status menggunakan rumus yang benar. Rumus yang pada Microsoft Excel ya. Lalu, kumpulkan tugas kalian melalui form pengumpulan tugas yang disediakan pada Google Classroom. File yang dikumpulkan berupa foto aja. Dan bagi yang berkendala dalam pengumpulan tugas di Google Classroom, boleh mengirimkan melalui WhatsApp. Nah, ini tugas ini paling lambat itu tanggal 16 Februari ya. Paling lambat banget 16 Februari. Jadi kalau 17 Februari belum ngerjain, mohon maaf, nilainya akan varian kosongkan. Oke, kita lihat dulu daftar nilai kelas 6 di bawah ini. Oke, kita ke bawah. Nah, ini daftar nilainya. Jadi pertama-tama kalian harus bikin judulnya tentu saja. Judul daftar nilai peserta didik. Kalian zoom out dulu sedikit. Oke, daftar nilai peserta didik kelas 6 Romawi ini. SDT baru Fikri. Ada nomor, ada nama, lalu ada mata pelajaran. 01 kolom di sini, nomorin 1, 2, 3 sampai 5 aja. Lalu nama-namanya kita samain sama yang sebelumnya. Contoh yang udah ada pada contoh ada nama-nama yang ini. Atau kalian mau ganti nama juga boleh. Nah, lalu udah jadi seperti ini, kalian rapihkan. Pertama di kolom nomor, kecilin. Karena kan nomor cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan di kolom nama besarin. Boleh besarnya seperti ini, ditarik, boleh klik 2 kali. Oke, kemudian kolom nama mata pelajaran biarin aja, nggak usah dibesar atau kecilin. Nah, tapi di mata pelajaran ini, oke, kamu blok hingga PAI. Lalu kamu pilih mark and center atau kalian gabungkan. Jadi dia nanti ke tengah. Dan blok kolomnya akan bergabung seperti ini. Udah kayak gini, perhatiin di jumlah dan rata-rata dan status.
Lihat rata-ratanya kan kepotong. Nah, kamu blok dari nomor sampai status, ubah ukuran fontnya dari di sini 11, rubah menjadi 9 aja. Nah, masih kondisi terseleksi seperti ini, kamu ke menu alignment, klik yang ini yang center. Nanti dia ke tengah, lalu klik yang atasnya, middle align. Setelah itu kita rapihkan nomor dan nama dengan menggabungkan nomor, ada satu kolom kosong, kamu gabungkan seperti itu, lalu di kolom nama, blok, lalu gabungkan, tinggal klik mark and center setelah di blok, lalu di kolom jumlah juga gabungkan mark and center, rata-rata juga mark and center, status juga mark and center. Nah, untuk nilainya, wah ini kebesaran. Bentar. Kalau ada yang kebesaran seperti varian ini, kamu kecilin aja kayak gini, jadi sesuai dengan yang atasnya. Oh, ini nomornya juga masih 11 diganti menjadi 9. Lalu center biar dia di tengah. Oke, untuk nilainya, untuk IPA Osman Bianfan dapat 80. Abdullah Manbir Hafiz. Nah, kalian itu ikutin aja ya. Oke, kalian ikutin nilainya seperti ini. Ini varian menghasal, nggak apa-apa, ikutin aja asal nilainya harus sama. Oke, setelah nilainya sudah jadi, ke kolom jumlah lalu jumlahkan. Isi sama dengan sum, buka kurung, lalu blok dari IPA hingga PAI. Oke, jadi ada 6 pelajaran, sebelumnya ada 5, sekarang kita bikin 6. Enter, dan rata-ratanya. Nah, dengan average, buka kurung, IPA sampai PAI. Enter. Lalu statusnya sama dengan if, buka kurung, jika si jumlahnya, kalau ada 6 berarti jumlah total adalah 600, berarti harus lebih besar dari 450. Koma, lalu setelah koma langsung ke tanda petik, nggak usah dispasi, langsung tanda petik, ketik lulus, petik tutup, koma, lalu petik lagi, ketik tidak lulus, tanda petik, enter. Oke. Udah jadi seperti ini. Kamu blok dari nilai IPA-nya yang 80 sampai sini, kecilin fontnya 9 agar dia selaras semuanya 9. Lalu klik alignment yang center ini supaya dia ke tengah. Oke, sudah jadi. Nah, kalau udah jadi seperti ini kan kalian tinggal set gitu. Oke, nah tugas kalian adalah meneruskan ini. Jumlahnya berapa, rata-rata berapa, statusnya itu dia lulus atau enggak. Oke, dan kalau sudah ketemu status dan rata-ratanya, blok semuanya seperti ini. Pergi ke menu font, klik yang kotak-kotak seperti jendela, klik yang arah panah ke bawah, lalu pilih all borders. Nah, sudah, lalu blok dari daftar nilai dari judul sampai NO atau nomor, lalu geser ke kanan, terseleksi seperti ini, pilih bold agar judul yang di sini tebal. Nah, di sini kan masih di samping, berarti dia sampai L. Bloknya, lalu klik mark and center. Sama seperti daftar nilai yang kelas juga. Blok sampai L, mark and center, SDT Bahrul Fikri, mark and center. Jadi setelah itu boleh kamu warnain warna bebas. Oke? Jadi tolong ini di screenshot mungkin boleh. Jadi nilai-nilainya ini harus sesuai agar statusnya juga sesuai. Di sini samaan kita. Oh, di sini lulus, tapi karena kamu misalnya di sini kamu salah nulis, di sini kamu nilainya 40 IPS-nya, dia jadi tidak lulus dong. Ya, jadi kita belajar agar kalian fokus melihat angka-angka juga dan status, mencarinya dengan fungsi if. Oke,
kalian pasti bisa. Jangan lupa dikumpulin di foto aja jadi udah selesai, jumlahnya dia dicari semua, rata-ratanya udah dicari semua, statusnya udah dicari semua. Foto, pakai HP boleh, pakai kamera keren juga boleh. Foto kirim melalui Google Classroom atau boleh ke WhatsApp Parian, seterah yang mana aja bebas. Oke, selamat mengerjakan tugas. Cukup sekian dari Pak Aryan. Semoga pelajaran dan materi hari ini bisa kalian kerjakan dengan mudah di rumah. Dan jangan lupa selalu memakai masker kalau lagi keluar, jaga jarak, rajin cuci tangan, jaga iman dan imun kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.